Halo pemirsa Otoma TV. Nah, sekarang kita kedatangan all new Honda Brio Satya yang tahun 2020. Mobil ini sudah menjadi mobil yang paling laku dari Honda dan juga menjadi mobil terlaris setelah Avanza. Jadi dia kedua terlaris di Indonesia. Nah, kenapa sih mobil ini laku banget? Kita cek aja di videonya. Nah, sekarang kita masuk ke eksteriornya. Kalau dari eksterior sendiri, ini tuh udah modern banget. Jadi setelah dia all new itu, dia udah beda banget. Karena dibandingin yang model sebelumnya yang masih bulat-bulat, juga cupnya kan masih melandai ke depan itu kan. Masih kurang refine. Nah, yang ini tuh udah tegas, udah tajam-tajam juga. Kalau kita bisa lihat di sini, lampunya juga udah pipih. Dan dia sudah memakai desain Honda terbaru, yaitu wing face design. Dan juga desain ini akhirnya dipakai sampai ke Mobilio juga. Jadi memang secara dari depan Mobilio sama Brio ini sama banget depannya. Ditambah di sini dikasih aksen-aksen honeycomb yang membuat mobilnya semakin sporty. Dan walaupun ini Satya, di bagian depannya masih logo Honda, tapi di belakangnya diganti logo yang lain. Dan lampunya sendiri yang paling saya suka adalah dia ada di sini ada semacam DRL. Ini bentuknya tuh bagus banget ya buat dapat RCGJ, dapat ini tuh modern banget. Walaupun memang masih pakai halogen dan belum proyektor, ya wajar aja sih. Jadi overall dari depan bagus. Kalau dari samping, mobil Brio ini juga masih bentuknya tuh masih bagus dilihatnya, masih slick, jadi kayak ceper gitu. Dan spionnya masih manual seperti ini ya, belum elektrik. Lalu juga sennya bukan di spion, tapi ada di samping bodi seperti ini. Kalau peleknya sendiri dapat ring 14 dan menurut saya masih wajar banget. Cuma kalau memang teman-teman ganti ke 15 mungkin bakal jadi jauh lebih bagus. Dan yang saya suka lagi adalah dia tuh ada garis memanjang dari belakang sampai ke depan ini yang membuat bodi itu terlihat lebih tegas, lebih refined. Dan door handle udah tarik begini, udah bagus sih. Walaupun pintunya masih agak berasa kompong, cuma udah bagus tapi agak tipis aja. Jadi overall udah bagus. Dari belakang desainnya juga cukup oke, walaupun dia masih agak membulat gini, tapi nggak apa-apa karena dia dibantu dengan lampunya yang sudah pipi dan mengkotak seperti ini. Lalu dia dapat logonya bukan Honda, tapi seperti kayak bunga melati ya. Lalu di sini ada Hondanya dan Brio Satya. Kalau yang RS dia bakal ada RS di sini. Dan yang saya suka lagi adalah dia pencetannya sudah tombol. Jadi tuh bukanya udah mewah gitu loh. Feelingnya tuh enak. Walaupun ya lagi-lagi kopong. Lalu dia juga belum dapat sensor parkir. Nah, kenapa ini ada? Karena dikasih dari Hondanya. Dan yang Satya ini di sininya polos. Ini menurut saya kurang bagus. Ini karena warnanya abu-abu jadi bagus, tapi kalau misalnya putih atau apa jadi terlalu polos sekali. Nah, ada bagusnya teman-teman beli aksesoris yang ada diffusernya seperti Brio RS. Itu bakal jadi jauh lebih bagus belakangnya. Sekarang kita ke bagasinya. Untuk bagasinya menurut saya ini udah bagus karena kenapa? Karena dia dapat tombol elektrik. Jadi kita tinggal pencet. Nah, itu langsung kayak kebuka gitu. Dan langsung dapat bagasi yang cukup besar. Ini bener-bener lumayan besar banget loh. Bisa ada sekitar 3 sampai 4 jengkal. Dan kalau teman-teman butuh space lagi, masih bisa diturunin. Turunnya tinggal tarik kiri dan kanan, jatuhin. Bakal dapat space yang besar banget. Dan yang saya suka adalah walaupun dia bibir bagasinya tinggi, jadi kalau mau naikin barang harus angkat dikit baru taruh. Tapi nggak masalah juga karena itu ada kelebihannya. Karena dengan adanya ini yang cukup tinggi, maka kalau taruh barang nggak ngeri-ngeri langsung jatuh gitu ke bawah. Biasanya kalau mobil-mobil yang rata begitu buka bagasi jatuh. Nah, kalau ini ada pengamannya. Jadi buat bagasi Brio ini sudah mengalami jauh sekali peningkatan dibandingkan Brio yang generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior dari mobil ini. Sebelum itu, seperti biasa ini kuncinya kayak gini. Masih kunci yang biasa banget, kunci dan di bawahnya ada untuk buka tutup. Tapi nggak apa-apa, ini tipe Satya. Dan kalau kita masuk dan kita lihat, itu ada bagusnya ada enggaknya. Enggaknya, ini mirip-mirip sama teman-temannya kayak Mobilio dan BRV yang kemarin kita review. Bagusnya, karena ini tipe termurah,
tapi dikasih semuanya sama kelas-kelas atasnya itu, jadi kesannya lebih mewah gitu. Jadi nice banget untuk tipe Satya ini. Ya, ini masih plastik-plastikan semuanya. Ini dikasih aksen kayak serat-serat karbon, dan ini list seperti silver metalik, dan ya kurang lebih sama persis. Ini black piano di sini. Setirnya, dashboardnya kurang lebih sama semua sama saudara-saudaranya kayak Mobilio dan BRV. Nah, yang bagus, yang keren, tipe terendah pun dapat pencet-pencetan seperti ini, membuat mobil ini di dalam tuh jadi lebih mewah. Jadi nice banget untuk Brio Satya. Nah, untuk bahan seperti ini ya kurang lebih sama persis juga seperti BRV yang kemarin kita review. Karena ini plastik. Ini seperti silver gitu, dan semuanya ini warnanya hitam. Jadi ngebantu banget supaya nggak kelihatan lebih murahan ya bahannya. Jadi ini udah perpaduan yang bagus banget. Tapi untuk bagian kursinya di Satya ini kita dapat yang jadi satu gitu, yang kalau kita bilangnya pocong lah ya. Nah, tapi bukan berarti ini nggak enak, karena pas kita dudukin ini tuh empuk banget. Di sininya nyangga, di sininya nggak gitu meluk, cuma berasa. Jadi ini tuh buat dipakai nyetir udah enak, bukan yang nggak enak, ini enak. Tapi sekali lagi tergantung pilihan kalian. Kalian mau dikulitin boleh, mau nggak juga boleh. Kalian mau dikulitin boleh, mau nggak juga boleh. Tapi menurut saya pribadi, karena ini warna beige dan fabric, itu bakal cepat kotor, apalagi kalau kena ketumpahan air. Jadi saya prefer kulit. Tapi untuk dipakai dulu sementara, coba dulu aja pakai yang kayak gini. Jadi udah bagus. Nah, untuk kompartemennya lagi-lagi Honda, bagus. Ini juga persis BRV. Di sini dapat 2, di sini kompartemen besar. Di tengah sini ada lagi kompartemen besar. Di bawah AC seperti BRV juga ada lagi. Dan sama seperti BRV juga ada 4 tombol kosong di sini. Yang satunya yang bulat. Dan enaknya di setirnya ini udah bahan soft touch, cuma bukan kulit, kayaknya kayak karet gitu. Dan udah dikasih tombol-tombol pengaturan audio di sini. Jadi udah lebih nyaman lah nyetirnya untuk dibawa sehari-hari. Tapi yang saya agak bingung, head unitnya ini menurut saya agak kurang. Walaupun udah bisa Bluetooth dan lain-lain, sudah bisa. Cuma kalau udah beli mobil ini ada biaya sedikit, itu diganti jadi jauh lebih bagus. Nah, untuk pengaturan setir sendiri, kita aturnya dari sini. Cuma bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Walaupun teleskopiknya tuh udah lumayan maju. Jadi ini all around banget, semuanya bisa nyetir mobil ini menurut saya. Entah itu anak yang baru belajar, untuk wanita, ibu-ibu, cowok, semuanya enak untuk nyetir mobil ini. Jadi oke. Untuk pengaturan jok, ini cuma bisa maju mundur dan reclining. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Tapi emang segitulah ya. Untuk kaca tengah, spion tengah ini udah night and day tapi belum elektrochromatic, yes. Di tengah-tengah nggak ada lampu, lampunya cuma di tengah sini doang. Tempat penyimpanan kacamata juga nggak ada. Di sini visornya ini tipis, kecil, tapi empuk, enak dipegangnya. Dan cuma ada vanity mirror, nggak ada lampunya. Vanity mirror juga nggak ada tutupannya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua. Dan yang pertama saya rasakan adalah ini lega banget loh. Saya nggak nyangka mobil yang sekecil ini. Tadi posisi nyetir Randolph yang tingginya sama kayak saya, dan saya masih dapat sekitar 10 jari. Lalu ruang kaki yang masih ada juga. Walaupun kepalanya itu masih sisa sedikit, tapi masih nggak kena. Cuma ini udah sangat proper sekali saya duduk. Dan headrestnya ini sangat empuk dan duduknya enak banget. Ya jangan berharap lah untuk dapat handrest, tapi ini udah sangat enak sekali posisi duduknya. Dan walaupun di sampingnya semua masih plastik seperti ke depan dan masih polos-polos hitam semua, tapi tempatnya cukup besar dan enak buat naruh tangan di sini. Dan yang paling spesial yang membuat saya sangat suka sekali membrio ini adalah bagian tengahnya. Kenapa? Karena diberikan headrest. Dimana LMPV beberapa seperti R3 atau seperti yang lain-lainnya, ada beberapa yang tidak memberikan headrest. Sedangkan Brio CGC diberikan
headrest seperti ini yang membuat penumpang baris tengah jadi nyaman-nyaman aja, apalagi gundukan di bawah ini dikit. Jadi udah duduknya begini aja, enak. Dan AC pun masih kena karena bentuk mobilnya aja terlalu besar. Cuma dia nggak bisa diatur naik turun karena dia sudah fix. Nggak apa-apa kok, karena posisinya udah nyaman dan udah lumayan terbang. Yuk. Sekarang kita mau review driving experience dari si Honda Brio Satya ini. Untuk visibilitasnya, mobilnya cukup baik. Jadi dia depannya termasuk besar, jendela juga besar, pilar A-nya juga ya cukup. Jendela sininya kayaknya lebih besar dari si Karen sih. Iya betul. Dan walaupun mobil ini agak turun, mengendarinya tuh agak lumayan masuk ke dalam gini, tapi dashboardnya masih di bawah lagi, jadi masih enak gitu ngeliatnya. Saya sih sama sekali nggak ganggu dengan mobil ini. Betul. Masih enak banget dilihat. Dan kalau masalah handling, nah si Brio yang all new ini memang juaranya nih di kelasnya. Bahkan untuk kelas-kelas di atasnya pun menurut saya ini masih jadi mobil yang sangat-sangat fun to drive. Karena setirnya tuh ringan dan bobotnya pas, nggak terlalu hampa, nggak terlalu ringan gitu. Jadi dia tuh pas, juga lumayan direct juga. Honda begitu ya? Honda begitu. Jadi dia diturunin mau dari itu CR-V sampai BR-V sampai Brio pun tetap dapat handling yang enak. Betul. Body roll juga minim. Pas kita coba di kecepatan tinggi belok masih minim, jadi bener-bener berasa pede kalau untuk kecepatan tinggi. Dan yang spesialnya lagi adalah radius putarnya. Jadi bayangin ya Dove, udah kecil, Ini mobil kecil, sigap, radius putarnya tajam. dan mutarnya enak banget. Ini memang enak banget dikendarain di kota-kota. Nggak heran laku banget di sini. Nggak heran ini jadi mobil paling laku di Indonesia dan mobil Honda yang paling laku juga. Sekarang kita masuk ke kenyamanannya. Kalau untuk kenyamanannya sendiri, ini surprisingly empuk loh Empuk joknya. loh, joknya ini emang bukan kulit yang si Satya ini, Iya. tapi enak. Enak. Nggak ada keluhan sama Nggak ada sekali keluhan sama sih. sekali. Walaupun kelihatannya ini tuh tipis banget kan, ini kan jadi satu ya, nggak Iya. bisa dinaik turunin. Banyak Tapi orang bilang ini nggak enak ke Dove, jok pocong, tapi enggak lah, ini enak kok. enak kok sebenarnya. Lumayan. Malah menurut saya ini agak Empuk. sporty juga sih jadi bentuknya. Cuma memang kalau saran saya nih, ada baiknya teman-teman pasang kulit dan pasang warna hitam. Karena ini gampang kotor banget sih. iya, udah fabric, warna beige, dan kalau teman-teman lihat interior tuh hampir semuanya hitam. Hitam nih kayak Jadi begitu ini beige sendiri aneh sih. Agak beda. Pasangin kulit hitam. Dan kalau untuk sandarannya sayangnya di kiri nggak iya ada. nih, nggak ada nih. Ya expect apa lah LCGC. Dan sebelah kanan juga masih plastik walaupun cukup lebar dan menopangkan tangan dengan baik. Dan setirnya juga walaupun dia nggak ada teleskopik, tapi dia udah maju banget di Dov. Jadi kaki Betul. nyelonjor, tangan langsung megang. Jadi bawahnya tuh gampang banget serius. Kalau untuk kekedapan kabinnya, nah ini yang menurut saya paling kurang. Kenapa? Kalau teman-teman ketok aja dari luar, ini memang pelatnya tipis banget. Tutup pintu juga pah gitu, kayak kopong banget. Dan bener, pas di dalam suara-suara banyak yang masuk. Apalagi bagian bawahnya. Dan juga kalau hujan, atapnya lumayan berisik. Ketek. Ya. Kayak seng atasnya. Jadi memang saran kita ya, paling bener kalau beli Brio Satya ini, keluarin lah budget buat tambahin peredam. Dan untuk suspensinya teman-teman, nah ini menurut saya yang kenapa mobil ini bisa jadi paling laku. Kenapa bukan Mobilio, kenapa bukan BR-V, kenapa bukan mana? Kenapa Brio yang laku? Karena suspensinya. Saya bingung sama Honda, jadi dia tuh, ini kan paling murahnya ya, LCGC Satya. Tapi dia malah yang paling empuk. Dibanding kita kemarin review BR-V. BR-V, Mobilio juga pernah. Iya. Ini empuknya bener empuk banget, jauh banget dibandingin Lewatin lobang, lewatin polisi tidur, santai aja itu, nggak gitu Iya, berasa ya. lewat aja kayak bener-bener berasa mobil yang lumayan mahal, seriously. Jadi beda banget sama Brio yang lama. Saya udah cobain Brio yang lama, agak keras, itu bener-bener kayak jedak-jeduk. Tapi ini smooth banget. Improvementnya di Honda lumayan kelihatan dan Iya. berasa sih. Dan untuk tarikannya teman-teman, performanya nih, mobilnya termasuk kenceng sih. Jadi pas di bawah tuh lumayan ngikut. Tapi karena ini CVT, dia lumayan berasa lag-nya. Jadi ketika teman-teman injak banget, dia tuh bukan tipe yang langsung diruduk. Kayak ada ya kasih CVT. Dan itu masih terasa. Walaupun nggak sampai selemot itu, tapi ya kira-kira begitu feelingnya.
Kalau untuk teman-teman yang agresif banget, yang udah biasa bawa transmisi yang matic biasa, di sini agak kurang. Tapi jadinya smooth kelebihannya. Dan untuk tipe ini nggak ada triptoniknya. Nggak ada. Jadi cuma ada DSL, mungkin Iya. yang L buat nanjak aja. Betul. Kalau untuk efisiensinya, wah, saya sih udah no comment dah. Mobil itu hemat banget. Jadi mau dibawa separah-parahnya juga pasti dapatnya tuh di atas 15. Oh ya? Dan kalaupun kita bawa hemat, bisa dapat 16, itu dalam kota loh. Lalu kalau misalnya kita luar kota, kita jalannya nyantai, pelan-pelan, saya jamin pasti di atas 20. Kemarin kita coba sih dapat 22,6 ya Dov ya, di luar kota. Tapi itu jalanannya lurus banget, Lurus maksudnya tanpa banget. hambatan. Jadi ya kalau buat kita berdua gitu sendiri bawa ini memang pilihan terbaik sih. Betul. Kurang apa lagi coba? Ada kurangnya, pendek. Karena dia pendek jadi mungkin bakal sering ngegasruk. Kalau untuk pengereman, ya ini lumayan enak sih walaupun feelingnya biasa aja, tapi travel distance-nya lumayan jauh. Jadi dia tuh lebih linear lah, lebih nggak terlalu bikin ajut-ajutan. Tapi klaksonnya sendiri suara Cempreng banget, jelek banget. suara parah. cempreng dan bener-bener masuk kayak Casa Mobilio ya. Kalau kita mencet klakson tuh klaksonnya kayak malah ngadep ke sini. Karena dia peredamannya dia kali ya. seperti pisau dua arah gitu. Dua mata, jadi satu ke sana, satu ke sini. Bener, kita juga kena. Jadi jangan pencet klakson lah kalau naik mobil ini. Jadi campurannya tuh bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini mesinnya enak, cukup kencang. Handlingnya juga bagus banget. Betul. Ditambah suspensinya nggak acak-adut. Dan harganya juga, Iya sekarang sih udah 170 juta ya. tapi itu Cuma worth lah. worth it banget Untuk sih. apa yang didapat dari mobil ini. Kalau saya udah pernah bawa Agya, bawa Ayla dan sebagainya, Datsun. Ini saya terpilih ini sih. Di kelasnya lebih paling mahal. bagus ini ya. Ini paling bagus. Walaupun sedikit lebih mahal, cuma Ini yang paling bagus. Nah sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari si all new Honda Brio ini. Jujur aja, kalau masalah kelebihannya, mobil ini banyak banget. Jadi kalau mau dibilang cuma 3, susah juga. Cuma bakal saya rangkum lah jadi 3. Yang pertama, dia dapat desain depan yang bagus, kayak kakaknya si Mobilio yang udah gagah dan modern. Lampunya juga udah bagus banget. Dan desain interior yang juga seperti saudara-saudaranya seperti Mobilio dan BRV, yang which is bagus. Jadi secara desain mobil itu nggak berasa murah, berasa keren gitu loh. Yang kedua yang saya suka adalah masalah driving experience dan performanya. Jadi dia tuh setirnya juga direct, fun to drive, dan juga mesinnya lumayan kencang. Ditambah lagi hemat juga. Jadi memang secara driving experience itu Brio ini bagus banget. Dan terakhir, setelah dia menambahkan desain yang bagus, driving experience yang enak, dia juga dibekali dengan kenyamanan yang enak, yaitu suspensinya yang empuk dan juga kursi-kursi yang enak untuk diduduki. Walaupun kesana tipis, tapi setelah diduduki dia menyangga badan dengan baik sampai ke kepala-kepalanya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Sebenarnya kalau si Kevin bilang tadi 3 itu kekurangan untuk kelebihannya, sekarang menurut kita 3 itu kebanyakan untuk kekurangannya. Jadi kita bingung nih kekurangannya apa. Cuma yang kita rasain bakal kita kasih tahu. Jadi yang pertama itu menurut kami build quality eksteriornya itu lumayan jelek lah ya menurut kami. Jadi untuk tipe Satya ini, kalau pintunya ataupun plafon di atap itu suara bersihnya tuh kayak tok 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 lontong gitu. Jadi kayak opong banget gitu. Alangkah baiknya kalau kalian beli mobil ini ada duit lebih, bisa tambahin peredam sendiri. Nah, mobil ini memang mobil kecil dan kelasnya hatchback. Tapi kalau didudukin 5 penumpang karena headrestnya ada 5, itu jatuhnya lumayan dalam sih menurut kami. Dan itu biasa aja udah pendek. Pas lagi kita turun tuh berasa kaki kita nggak jatuh gitu. Jadi pendek masih nekuk pas turun. Tapi apalagi pas diisi 5 orang itu bakal rasa lebih pendek lagi dan takutnya nggak seruk aja. Tapi itu hal yang wajar karena memang ini mobil semuanya seperti itu. Nah, ketiga dan yang terakhir itu menurut kami masih berhubungan sama yang pertama, build quality dari eksteriornya. Jadi kalau di dalam itu suaranya banyak yang masuk menurut kami. Jadi suara dari bawah, suara dari pintu-pintu dan klaksonnya aja balik lagi ke dalam gitu loh. Suara dari atas kalau hujan itu bakal berasa banget kalau kita ngendalin mobil di dalam. Jadi solusi untuk masalah yang pertama yaitu dipasangin peredam, itu juga solusi untuk masalah yang terakhir ini. Jadi satu solusi untuk semua di mobil ini.
naik. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat, inilah Honda BR-V tipe Satya tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini, kalau kalian beli baru, itu harganya sekitar 170 juta. Dan emang gak heran, ini jadi mobil Honda yang paling laku dan mobil terlaku kedua di Indonesia setelah Avanza. Karena fiturnya yang berlimpah, harganya yang murah, harga jual baliknya juga yang masih bertahan tinggi-tinggi aja. Dan kekurangan yang menurut kami itu sangat minim. Jadi cocoklah mobil ini dibeli banyak orang di Indonesia. Itu dia review dari kami untuk Honda Mobilio. Dan untuk dukung channel kita, jangan lupa klik like, tonton videonya sampai habis, dan orang udah habis ya. Dan untuk dukung channel kita, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka ke channel kita, dan jangan lupa komen tentang mobil apa yang bakal kita review untuk video berikutnya. Itu dulu dari kami, sampai jumpa di next video di Automo TV.